yang hidup di zaman Nabi pernah bertemu Nabi, jika ia bermimpi itu adalah benar. Tapi orang sekarang dah jauh dari zaman Nabi. Fisiknya pun dia tidak tahu fisik Nabi. Rambutnya bagaimana, kulitnya bagaimana, kakinya bagaimana. Tiba-tiba bermimpi. Apakah mimpi itu boleh diterima? Mungkin pertanyaan ini ada kaitannya dengan jawaban Ustaz terhadap pertanyaan yang serupa beberapa hari yang lalu. Ustaz kata, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, seolah-olah dia melihat aku dalam keadaan jaga. Sebab syaitan tidak dapat menyerupai aku. Hadis sahih. Dan Nabi tidak sebut. Siapa yang bermimpi melihat aku dalam mimpinya, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sedangkan dia pernah jumpa aku, atau dia sezaman dengan aku, dia pernah melihat aku, maka seolah-olah dia melihat aku dalam keadaan jaga. Nabi tidak sebut. Nabi tidak sebut siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sedangkan dia pernah berjumpa dengan aku. Tak ada tambahan itu. Nabi hanya sebut, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, ia seolah-olah telah melihat aku dalam keadaan jaga, sebab syaitan tidak dapat menyerupai aku. Itu hadisnya. Ustaz buat contoh, hadis sahih. Sabda Nabi, umatku tidak akan ditimpa musibah ketika aku masih hidup, dan juga mereka dari kalangan umatku tidak ditimpa musibah setelah aku meninggal dunia apabila mereka banyak beristighfar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadis tersebut memberi isyarat ada dua ketika umat Muhammad ini tidak ditimpa musibah selagi Nabi Muhammad masih hidup. Tetapi setelah baginda wafat, umat Nabi Muhammad juga boleh terhindar daripada musibah dengan syarat mereka banyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lebih-lebih lagi pada waktu sahur. Sebab ada ayat Quran menyuruh, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Insya-Allah umat Nabi Muhammad yang banyak beristighfar akan dilindungi oleh Allah daripada musibah. Nah, itu Nabi hidup, umat terhindar dari musibah. Ketika Nabi telah wafat, musibah juga akan terhindar bila kita banyak membaca istighfar. Masalah mimpi tadi, macam mana kita boleh mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat baginda, seolah-olah kita melihat baginda dalam keadaan jaga? Cuma para ulama berpendapat, mimpi orang yang melihat Rasulullah dalam mimpinya, seseorang yang dapat melihat seseorang yang melihat Rasulullah dalam mimpinya,
bahwa itu adalah Rasulullah, macam dia melihat dalam keadaan jaga, memberi syarat. Memberi syarat. Orang tersebut mesti mengetahui sirah Rasul. Sirah maknanya perjalanan hidup Rasul. Belajar bagaimana wajah Rasul. Bagaimana saibat Rasul. Saibat. Jambang. Janggut Rasul. Misai Rasul yang tipis. Kurit Rasul yang kemerah-merahan. Tapak kaki Rasul. Tangan Rasul. Ketinggian Rasul. Semuanya itu ada dijelaskan di dalam hadis Nabi. Oleh sebab itu kita yang tahu kulit Rasul kemerah-merahan, tiba-tiba dalam mimpi kita melihat Rasulullah itu hitam macam orang Afrika. Pasti itu bukan Rasulullah. Tiba-tiba rambut Rasulullah itu keriting macam keriting orang-orang Afrika. Itu bukan Rasul. Tiba-tiba melihat Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ada janggut. Bukan Rasulullah. Sebab disebut di dalam hadis ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebagaimana yang Ustaz sebutkan beberapa hari yang lalu, bila seseorang itu bermimpi melihat Rasulullah, tolong jangan diwar-warkan. Hanya cukup untuk diri sendiri. Wallahu a'lam. Pertanyaan